Sedangkan fungsi zikir yang pertama disebutkan di Quran surah ke-13 ayat ke-28. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Masih ingat qulub jama dari kata apa? Qalbu. Jadi kalau sholat Anda benar, hati Anda tenang. Jadi hati yang tenang, dia bisa mengendalikan nafsu dalam kehidupannya. Sehingga muncul yang baik-baik di sini. Jadi kalau teman-teman sudah sholat 5 kali dalam sehari, tambah dengan sunnahnya, hatinya belum tenang, pasti ada yang kurang tepat dalam sholatnya. Karena jangankan sholat, tempat sholat saja disebut oleh Quran tempat yang menenangkan. Quran surah 2 ayat 125. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah ketika kami tetapkan al-bait, Ka'bah itu di sekitaran Masjid Al-Haram. Begitu Anda ke situ, kata Allah, Anda punya masalah apapun, segelisah apapun di depan Ka'bah, tenang jiwa Anda. Dan hebatnya, lingkarannya disebut dengan masjid. Masjid pun punya aura yang mirip-mirip sama. Gak percaya silahkan, Anda dari rumah datang ke masjid, begitu dibuka pintu masjid, melangkah, ada ketenangan tersendiri. Ada lain teman-teman. Makanya saya beri saran sedikit ya, ikuti pola sahabat dulu. Itu mereka apapun pekerjaannya, ada pengusaha, ada pedagang macam-macam. Itu kalau selesai bekerja, itu nggak langsung ke rumah Pak, teman-teman. Mereka mampir ke masjid. Begitu keluar dari masjid, yang dibawa itu aura masjid. Dia nyampe rumah itu bukan aura pekerjaan. Kadang-kadang kalau Anda dari pekerjaan ke rumah, itu yang dibawa tuh bayangan pekerjaan, menumpuk macam-macam, sehingga kadang-kadang banyak kegelisahan. Coba mampir, begitu keluar, sudah ada ketenangan dalam jiwa. Enak, tenang. Saking tenangnya masuk, sholat 2 rakaat, lebih tenang lagi. Duduk, atasnya AC, tidur aja gitu kan. Paham ya? Satu. Jadi, cari semua bentuk hubungan dengan Allah, itu akan menguatkan jiwa Anda. Di antara kalimat zikir nanti turunkan, ada sholat, ada baca Quran. Makanya kalau nggak percaya silahkan, Anda sedang gelisah, buka Quran, sudah. Nggak mahal kok, buka mushaf, baca Quran, seketika tenang. Habis itu gelisah lagi. Ya. Kenapa? Belum selesai, baca lagi, minta sampai tenang jiwa Anda. Doa, Quran surah 7 ayat 205, wadhkur rabbaka fi nafsik, doa disebut dengan zikir. Makanya kalau sedang gelisah jangan mengeluh. Nggak ada ayat tentang keluhan. Kalau ada ayat tentang keluhan di Quran, insya Allah saya jadi orang pertama yang mengeluh. Nggak ada teman-teman. Bahkan binatang pun tidak mengeluh dalam kehidupan. Kerjakan. Semut nggak ngeluh. Silahkan cek. Kera tidak mengeluh. Ayam tidak mengeluh. Cek. Nih lihat. Ini ada wajan. Ini ada cacing sini. Di bawahnya kita kasih api di sini. Maka cacing akan bergerak-gerak. Pindah dia kan? Baik. Kenapa dia bergerak? Bukan panas. Bukan, karena cacing tidak mampu untuk mengeluh. Aduh panas, aduh sakit, aduh. Kalau semua aduhnya kapan dia pindahnya? Pernah dengar? Coba kalau nggak percaya panaskan. Dengar nggak kalimat aduh, nggak ada. Silakan cek, nggak ada. Dia gerak aja supaya menghindar dari kepanasan. Anda itu nggak pernah tuntas masalah bukan karena Anda kurang hebat, barangkali banyak ngeluhnya. Dan Anda kurang tenang bukan karena kurang kaya, kurang takwanya, ini poinnya. Dan kurang ibadahnya. Itu bagian pertama. Masih ada waktu, Pak? Masih. 2. Ini. Rumus cepat. 2. Ini indah sekali di Quran. Tadi kata Quran, qad aflaha man zakkaha. Sungguh akan bahagia, tenang orang yang mampu menyucikan hatinya. Baik, ikhwan atau akhwat di atas, kalau nyuci itu pakaiannya dibuang atau kotorannya yang dibuang? Mah, tolong cucikan ya. Iya Pak, palidkeun ke sungai. Oh, Masya Allah. Begitu pulang, mana mah pakaiannya? Dicuci, dibuang. Tidak, nyuci, membuang kotornya. Kadang-kadang kotor itu mesti ada untuk nampak yang bersihnya. Sebab kalau kotor nggak ada, yang bersih nggak akan kelihatan. Allah ciptakan marah bukan untuk menjadikan Anda pemarah, tapi supaya sabarnya muncul. Sebab kalau nggak ada marah, nggak akan ada sabar. Kan mustahil ujuk-ujuk tiba-tiba datang kepada saya. Nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada masalah, tiba-tiba sabar Ustadz, sabar. Saya cuma tanya, sehat? Karena mustahil teman-teman. Mustahil ada kejujuran kalau tidak diciptakan lawannya dusta. Kalau nggak ada dusta, bagaimana bisa mengukur jujur? Jadi caranya bagaimana kata Quran? Ketika Anda mendapati semua ini dalam kehidupan, tidak diciptakan ini kecuali untuk diketahui lawannya. Jadi kalau Anda menemukan sesuatu yang tidak baik, yang bersumber dari nafsu, cepat langsung cari lawannya di takwa untuk menyelesaikan itu semua. Karena itu tidak dimunculkan kecuali melatih Anda untuk mendapatkan sifat takwanya. Contoh prakteknya.
Ibu, halo? Suami pulang dari kantor, tiba-tiba marah. Marah saat dititipkan pada suami, hakikatnya isyarat Quran bukan ingin menjadikan suami pemarah, bukan. Tapi dititipkan marah pada suami supaya sabar di ibu itu muncul. Sebab di depan itu banyak persoalan yang membutuhkan sabar yang lebih. Kalau pada yang ini aja nggak bisa sabar, bagaimana mengatasi yang di depan? Diberikan kesabaran itu. Dititipkan marah pada suami bukan untuk menjadikan suami pemarah. Jadi kalau suami pulang marah misalnya, maka lihat cara bacanya. Berarti ibu dituntut untuk menghadirkan kesabaran. Allah sedang ingin memunculkan sifat takwa pada diri ibu dalam bentuk sabar. Ibu ingin dekat dengan Allah? Ingin. Baik, sekali lagi ingin dekat dengan Allah? Kunci dekat dengan Allah, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Quran surah kedua ayat 153. Allah dekat dengan orang-orang sabar. Ibu ingin masuk surga? Kunci masuk surga, sabar. Quran surah 13 ayat ke-28. Kalimat malaikat pertama menyambut orang ahli surga, salamun alaikum bima sabartum. Selamat, Anda bisa masuk surga karena sabar. Jadi kalau ada suami marah, datang ke rumah, berbahagialah Bu. Kenapa? Karena pada saat itu ibu dititipkan oleh Allah, langsung cari lawannya. Mama, alhamdulillah, sabar. Ya Pak, Masya Allah. Ini kadang-kadang tertukar. Suami marah, ibu lebih galak. Masya Allah. Mama, kenapa Pak? Mama kenapa? Papa kenapa? Mama gak tahu kalau Papa ini matahari, pemimpin. Papa gak tahu kalau Mama bulan. Dengan kekuatan bulan, aku menghukummu. Ada repot. Nyamuk. Gak beres-beres kalau begitu. Sama. Jadi sebenarnya nggak susah. Kalau Anda menemukan yang kotor dari nafsu, cepat cari lawannya yang baik. Suami pulang nih, istri cemberut. Apa lawan cemberut? Senyum. Jadi begitu Anda pulang ke rumah, lihat istri cemberut. Jadi Anda tinggal senyum. Assalamualaikum. Dik. Kayaknya kenal. Udah gitu. Cuman memang teorinya mudah, prakteknya tidak sederhana itu. Betul. Ustadz juga sama. Makanya jarang ada ustadz ceramah bawa istrinya, jarang itu. Jarang sekali. Ini live ya. Kita selesaikan di rumah. Jadi dua saja itu. Pertama, bangun hubungan dengan Allah, zikir. Makanya Anda kalau temukan kalimat-kalimat ibadah itu semuanya takwa ujungnya. Nanti sebentar lagi puasa. Apa tujuan puasa? Takwa. Quran surah 2 ayat 183, paling kiri 19. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum taqwa. Anda mau haji, takwa bekalnya. Quran surah 2 ayat 197, paling kanan sebelah atas. Al-hajju asyhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Mau haji, takwa muaranya. Mau puasa, takwa. Salat, takwa. Infak, sedekah, takwa. Semua takwa. Ternyata tujuan ibadah itu ketika Allah bebankan pada kita bukan untuk menjadi beban dalam kehidupan, tapi ingin membuat Anda bahagia karena takwanya muncul. Makanya selesai sholat, selesai infak, selesai baca Quran, ditutup ayatnya. Quran surah 2 ayat ke-5. Lihat, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Qad aflaha man zakkaha wa ulaika humul muflihun. Bahagialah mereka semua. Di ketika Allah minta kita sholat, Allah minta kita bahagia. Aneh kalau ada orang diminta bahagia nggak mau bahagia, itu orang aneh. Makanya ketika Anda dipanggil sholat, hayya 'alas shalah, Anda tanya, kenapa kami sholat ya Allah? Dijawab, hayya 'alal falah. Ayo saya kasih bahagia. Yang belum bahagia datang ke sini. Anda orang kaya, Anda orang hebat, belum bahagia. Cek, bukan karena Anda kurang hebat dan kaya, Anda kurang takwa. Karena ketika Anda takwa, masalah Anda selesai. Quran surah 65 ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Selesai. Quran surah 2 ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Anda takwa, ini nafsu turun. Begitu turun, maksiat hilang. Begitu hilang, dosa diampuni. Turun Quran surah ke-8 ayat ke-29. Jelas kalimatnya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati. Siapa yang meningkatkan takwanya, maka keburukannya kami akan hilangkan. Hapus. Lihat contohnya. Anda berbuat maksiat, harta sauda seperti tinta begini. Anda kerjakan kebaikan, hapus. Tapi ingat, dosa itu seperti menulis di papan tulis. Tintanya ringan, mudah untuk dihapus. Tintanya sulit, tidak mudah untuk menghapusnya. Butuh waktu, butuh perjuangan.
Kadang-kadang Anda mesti berjuang. Seperti saya. Berjuang datang sendiri, rangit sendiri, nulis sendiri, hapus sendiri. Nah, sama. Nah, ya. Alhamdulillah.